kuat lihat es degan, atau tiba-tiba kamu makan siang-siang tapi lupa, ya enggak. Di dalam diri manusia itu ada namanya ruhani, ada namanya nyawa, roh. Roh itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tadi mendiskusikan tentang puasa ala Nabi. Kalian berpikir tentang bagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Padahal puasa itu sendiri sudah ala Nabi, karena yang nyuruh puasa itu Nabi. Jadi kalau sampai puasa itu berarti sudah ala Nabi, yang harus dipikirkan. Nah, yang penting sudah puasa. Makanya siapapun besok kalau merasa mengikuti Nabi, berpuasalah. Karena Nabi itu berpuasa, kita itu berpuasa. Puasa itu kan ada puasa yang pokok. Itu yang pokok itu adalah dari sahur sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, dan nggak memainkan kelamin. Itu yang pokok. Sudah, kalau sudah seperti itu, sudah puasa sah, ya sah. Puasa secara fikih sah kalau sudah melakukan tidak makan, tidak minum, dan tidak bermain-main dengan lawan jenis, maluan, itu sudah sah puasa. Selebihnya adalah tambahan. Itu makanya puasa dasar itu sederhana. Yang penting tidak makan, tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut melampaui batas ini. Kan di belakang itu ada kecil-kecil itu. Jadi makanya itu laan itu kan ada. Makanya sampai kalau puasa kok nggak kuat lihat es degan, kumur-kumur es degan boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kecil-kecilnya itu. Kalau bisa lah, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Iseng tiba-tiba makan lalu minum apa ngemut lollipop gitu. Yang penting tidak rasanya nggak ngerasain nggak apa-apa, itu ya nggak apa-apa. Makanya orang puasa itu sikat gigi boleh, ngicipi makanan boleh, yang penting tidak ditelan. Tapi kentut nggak boleh di air, karena kentut di air itu menghasilkan air yang masuk ke dalam lubang kubur, tidak boleh. Makanya sekarang perdebatan apakah orang kalau bulan puasa itu bisa nggak di swab, ya disogok hidungnya. Nah itu ada yang mengatakan nggak boleh karena itu masuk di dalam lubang hidung, melampaui batas hidung. Nah itu sebenarnya adalah puasa-puasa yang kalau itu sudah dilakukan sudah. Kok tarweh itu sunnah. Kamu mau jalanin ya alhamdulillah, enggak ya boleh. Sedekah, yaitu di luar puasa juga anjurkan. Itu sholat sunat Idul Fitri, sunat. Kamu kalau tiba-tiba ketiduran ya nggak membatalkan puasa. Atau tiba-tiba kamu makan siang-siang tapi lupa, ya nggak membatalkan puasa. Jadi puasa itu pahami sebagai sesuatu yang sangat indah dan sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun. Bahwa kemudian melakukan hal-hal yang lain yang lebih afdol di luar itu, nah itu adalah kesunahan. Kamu boleh tarweh 20 boleh, 8 boleh, tidak juga boleh, sunnah. Hanya bahwa hakikat puasa itu di dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Makanya puasa ini karena semua orang aslinya harus bertakwa, maka semenjak zaman dulu puasa itu sudah diajarkan kepada manusia. Makanya diajarkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa-puasanya orang dahulu. Makanya karena puasa itu sejak dahulu diwajibkan, maka hampir semua agama juga mengenal puasa. Yahudi mengenal puasa, Nasrani mengenal puasa, Hindu mengenal puasa, Buddha mengenal puasa, apalagi orang Jawa hobinya puasa. Gitu loh, sampai cari nomor aja ada yang puasa kan gitu puasa. Puasa nggak makan daun hijau namanya nidar, puasa nggak tidur namanya puasa pakai geni. Banyak sekali puasa itu. Nah,
la'allakum tattaqun, agar kalian berpuasa, agar menjadi orang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah perasaan kemanapun kita menghadap, di situ kita dilihat Allah. Jadi kemanapun kita menghadap, di situ merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Itu. Nah, di dalam diri manusia itu ada namanya ruhani, ada namanya nyawa, roh. Roh itu datangnya dari langit, dia sudah mengenal Allah. Karena ketika roh itu mau turun sudah ditanya, itu roh ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku itu Tuhanmu? Nah, nyawa itu jawab, ruhani itu jawab, bala syahidna, ya Allah, aku akan jadi saksi engkau adalah Allah. Maka ruhani fanfukur roh, ruhani ditiup ke dalam bumi. Nah, ketika di sini dimasukkan ke dalam nutfah. Nutfah itu adalah intisari zat hidup yang ada di bumi, berasal dari makanan. Orang tua kita makan gitu. Nanti saripati dan hidupnya dikumpulkan, namanya nutfah. Nah, ruhani ditiup ke dalam nutfah yang berubah menjadi daging. Jadi nutfah itu berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi segumpal daging sekitar usia 4 bulan, baru ruhani ditanam di dalam daging ini. Nah, akhirnya kemudian 9 bulan mengalami proses kesinisasi, pembuatan karoseri. Nah, ketika sudah dimasukkan di dalam casing ini, keluar wujudlah manusia. Nah, makanya casingnya tergantung yang buat. Kalau yang buat pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang membuat hitam ya keluarnya hitam. Itu. Nah, ketika sudah keluar ini, ruhaninya nggak kelihatan. Sudah berada di dalam, ibarat kartu handphone sudah nggak kelihatan karena sudah masuk ke dalam handphone. Handphonenya dipegang oleh tangan, tapi otoritas chipnya, otoritas kartunya tergantung provider. Maka sama ketika manusia lahir, prinsip casingnya tergantung manusia. Mau dibesarin ya ambil makanan, ambil minuman untuk menjadi vitamin. Tapi otoritas nyawanya ini adalah otoritas provider, otoritas pemegang satelitnya. Gitu. Nah, ini ada otoritas nyawanya ini dihubungkan dengan lauhil mahfuz, itu di sana. Nah, makanya nyawa ini hubungannya sama lauhil mahfuz, tapi nyawa ini nggak bisa hidup kalau tidak ada raga, tidak ada jasad. Seperti kartu nggak hidup kalau tidak ada casing, nggak ada handphonenya. Gitu. Kalau nggak ada handphonenya ini, kartunya juga nggak hidup. Makanya kita inilah, ketika nyawa itu turun mau masuk ke dalam raga, itu sama dengan kartu mau masuk ke dalam handphone. Sudah ada kuotanya. Kuota handphone ini apa? Kuota panggilan, kuota yang lain itu. Nanti kalau waktunya kuotanya habis, walaupun casingnya masih bagus ya, itu ya masih nggak bisa dipakai. Sama dengan manusia, ketika casingnya masih bagus, tapi hubungan chipnya itu nyawanya dengan provider, dengan lauhil mahfuz berhenti ya mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Nah, nyawa ini tergantung daripada jasad, seperti kartu tergantung kepada handphone. Dan gitu, kalau dimasukin angka berapa ya nyambung ke kartu, ke memori. Nah, memori ini dikasih tanggung jawab. Nyawa ini dikasih tanggung jawab, besok kamu pulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika pulang, tanggung jawab ruhani ini di-print oleh catatan-catatan ini. Dipakai apa ketika di dunia oleh casingmu? Dan itu pakai apa? Nah, itu semuanya akan terdaftar. Seperti handphone dipakai nelpon ya daftarnya ada. Karena apa? Memori ini mencatat seluruh yang dikerjakan oleh handphone. Nyawa mencatat seluruh yang dikerjakan oleh jasad. Sama dengan memori menyimpan seluruh yang dikerjakan oleh mata kamera itu. Selesai ini kameramu sampai banting, enggak apa. Hancurkan kamera boleh. Tapi selagi memorinya masih ada, rekamannya masih ada.
Sama dengan beras. Beras itu tergantung pohon padinya. Dia makan apa ya terkandung di dalam beras. Makanya begitu berasnya sudah diambil, pohon padinya entah sudah dimakan kemana, kalau masuk laboratorium tetap ketahuan organik atau bukan organik. Nah, manusia juga sama. Apa yang dilakukan oleh tanganmu direkam oleh nyawamu. Apa yang dilakukan oleh matamu direkam oleh rohanimu itu. Dan nanti ketika sampai sana di print. Makanya cari bekal yang bagus. Nah, bekal itu tidak akan pernah bagus kalau nafsu manusia tinggi. Dan nafsu itu ada di mana? Ada di dalam jasad. Karena jasad ini terbuat dari dunia, maka nafsunya nafsu dunia. Nah, nafsu insting, basic instingnya jasad itu makan, minum, dan syahwat. Inilah. Makanya kemudian basic instingnya ini asupannya dikurangi, ditahan. Apa? Agar nafsunya turun. Tangan, ini dunia. Tapi kalau kemudian kita puasa, nafsunya turun. Ketika tangan ini megang sesuatu, subhanallah, makanya direkam di sini subhanallah. Beda dengan ketika ini nafsunya tinggi, megang sesuatu, langsung yang keluar umpatan. Yang direkam adalah umpatan. Mata melihat ini buat apa cantik teman perempuan cantik, subhanallah. Yang terekam di sini dalam nyawa ini subhanallah. Apa kalau nafsunya tinggi begitu? Wow. Yang terekam juga wow-nya itu. Jadi makanya orang kalau nafsunya itu sudah turun, rekamannya bagus semua. Itu ada teman misalnya tiba-tiba ngambil sendal gitu. Subhanallah, mungkin temanku ini nggak punya uang sehingga butuh sendal atau butuh sepatu. Yang terekam Allah di sini. Tapi kalau emosinya tinggi, sendalnya hilang. Oh, kambing ini. Lalu yang terekam adalah kambing. Begitu besok di print di akhirat ada kambingnya. Kambing dipanggil, kenapa kamu ada dalam print-printan orang ini? Iya, saya difitnah ya Allah. Bahwa dulu saya dituduh nyuri sendal, padahal dia akan tahu nggak ada kambing nyuri sendal. Itu makanya rekamannya harus bagus. Makanya kalau rekamannya bagus, makanya orang kalau nafsunya sudah terkendur, sudah nggak tinggi, itu lihat ayam masuk naik ke atas masjid, alhamdulillah. Oh, ayam naik masjid, alhamdulillah. Begitu berak cerot, oh, alhamdulillah. Ayam naik masjid sehingga santri bisa praktek toharo, praktek membersihkan, mencuci kotoran dari atas masjid. Ilmu bisa dipraktekkan karena ada ayam berak. Kalau nggak ada yang berak, ilmu toharo nggak bisa dipraktekkan. Yang hadir Allah. Makanya orang kalau nafsunya Allah yang hadir. Nah, tangan ini mau diem-diem persis kayak handphone. Kamu mau diem-diem kirim pesan, daftarnya ada, di print keluar, bayar. Makanya sama, manusia mau diem-diem ini ngerasani orang, ya print-printannya ada. Gitu loh. Karena makanya nanti kalau pulang ke sana di print mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Loh, makanya nyawa ini karena terhubung dengan Lauhul Mahfuz, bisa didoain, bisa dikirimi, sama dengan handphone yang terhubung dengan provider, bisa dikirimi pulsa, bisa diapa. Makanya orang bisa didoain. Kan itu makanya orang bisa didoain. Nah, orang bisa ngirim pulsa, ngirim data, ngirim foto kalau punya paketan data, kalau punya wifi. Nah, kalau nggak punya paketan data mau ngirim, ya cari wifi gratisan. Nah, wifi caranya ya beli itu, download. Loh, makanya orang bisa mendoakan semoga teman saya yang mau ujian di sana itu mendapatkan keberhasilan. Tapi karena kita ini merasa nggak punya wifi, maka kita pinjam wifi-nya Nabi. Itu ilah hadratin Nabi Mustafa, wa ila jamil anbiya wal mursalin. Loh, makanya itu diajarkan kita seperti itu. Itu sama dengan .co.id. Itu makanya jangan lupa bahwa puasa ini pembelajaran dasar agar nafsu kita ini turun, sehingga rekamannya di sini bagus. Kalau nafsunya tinggi, rekamannya jelek semua. Nah, kalau sudah rekamannya bagus, nafsunya turun, maka kemanapun kita bisa merasa dilihat Allah, rekamannya Allah. Ya, dengar temen ngorok, alhamdulillah, temanku masih ngorok. Tanpa tak tengok, aku masih tahu dia masih hidup.
Itu ada dompet hilang, alhamdulillah dompetku hilang. Bukan kacamata, karena dompet itu kalau hilang uangnya bisa diambil, bisa bermanfaat. Nah kalau kacamata yang hilang, siapa yang mau bisa pakai kacamata orang, kan nggak bisa. Nah semuanya disyukuri, gitu. Nah, mensyukuri itu hanya dengan cara ketika nafsu sudah turun. Makanya puasa itu sesungguhnya adalah pada derajat la'alakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang bertakwa, kemanapun bisa merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah itu tujuan puasa. Makanya kalau berbicara puasa ala Nabi, ya puasa itu sendiri sudah ala Nabi. Kalau kemudian nyuntuk Nabi persis puasa apa sampai yang kuat semalaman kemudian dia mulai taruh sebentar aja. Ini Nabi nggak pernah bohong. Kita kuat nggak pernah bohong. Nggak bohong sehari itu sariawan. Jadi anak-anakku sekalian, dunia milenial ini dunia baru, dunia di mana semua bisa dicarikan rasionalitasnya. Jadi makanya karena roh kita itu terhubung dengan lauhil mahfuz, maka kalau dicari malaikat ketemu. Sama dengan kartu kita yang terhubung dengan provider, dicari kemanapun tahu, bisa di GPS, bisa di Sherlock. Nah ini, nah itulah maka kemudian sesungguhnya hakikat puasa pada dasar itu Allah pun agar kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu kemanapun menghadapkan diri kita merasa ada Allah. Itu hanya terjadi ketika orang yang nafsunya sudah tidak tinggi. Nah, nafsu itu ada di dalam jasad. Jasad itu adalah punya basic insting, makan, minum, dan syahwat. Makanya itu ditekan. Kalau itu ditekan, maka rekamannya akan bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu ada itu untuk menekan ketiga poin tadi ya. Ya. Makan, minum, dan Puasa dasar. beberapa ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Kalau yang hukumnya rokok pas puasa itu batal atau enggak? Nah itu tadi itu Asal nggak masuk. asal nggak masuk situ kalau bisa. Ya. Tapi kalau kemudian kamu bisa menikmati rokok itu, ya itu ya nggak boleh. Walaupun nggak masuk situ, kamu bisa menikmati. Nggak boleh. Ya makanya karena itu adalah batas wilayah yang sangat sulit untuk ditentukan. Karena asap itu demikian, lu maka sebenarnya nggak usah, sebenarnya jangan, gitu lah. Nah, itu pada prinsip dasarnya sebenarnya kalau kita bisa menjaga boleh. Tapi sampai pada batas mana kita menjaga asalkan susah. Maka sebaiknya nggak usah dilakukan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diterima oleh Allah Subhanahu